teman-teman yang belum pernah ke Makau dan pengen berlibur ke Makau, gimana sih caranya? Nih, saya kasih tips. Halo semuanya, balik lagi sama saya Gino Manuhutu. Dan malam hari ini saya akan mengangkat tema tentang ngapain sih saya di Makau. Sebelumnya kan video-video yang saya masukkan ke dalam YouTube itu video-video tentang traveling yang ada di Makau. Nah, pas kebetulan ada teman saya yang menanyakan soal saya ini di Makau ngapain sih. Jadi saya ingin menginformasikan hal ini bukan hanya ke teman saya tersebut, tetapi saya juga akan share ke teman-teman sekalian. Oke, baiklah, kita langsung aja yuk. Oke guys, so saya ini di Makau sedang bekerja, bukan liburan. Jadi seru ya. Dan bidang apa sih saya di Makau ini pekerjaannya? Saya di Makau di bidang perhotelan atau hospitality. Dan kalau ada teman-teman yang kerja di perhotelan pastinya tahu bahwa biasanya hanya di bidang perhotelan dan pariwisata itu yang mudah sekali untuk mencari pekerjaan di luar Indonesia seperti kapal pesiar dan lain-lain. Oke, udah berapa lama sih saya di Makau? Di Makau ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun. Tapi untuk di bidang perhotelan sendiri saya sudah starting dari tahun 2011 ya, 2011 sampai sekarang. Menyenangkan nggak? Menyenangkan sih, kalau menurut saya semua pekerjaan itu menyenangkan ya. Ditambah lagi ini di Makau, which is tempatnya itu menarik banget ya menurut saya, karena banyak banget tempat yang bisa saya datengin, dan tempatnya bagus banget. Dan kalian bisa cek di websitenya di Makau, tempat-tempat apa aja yang bisa didatengin, itu banyak sekali. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan saya sangat menyenangkan untuk bekerja di Makau. Terus kenapa memilih Makau? Sebenarnya saya tidak memilih Makau untuk tempat bekerja, tetapi berhubung karena ada bukaan lowongan pekerjaan di Makau di perhotelan dan memang income-nya juga lumayan bagus, kenapa tidak saya mencoba untuk melamar di salah satu hotel terkenal di Makau, dan akhirnya saya ada di sini. Oke, untuk mata uang yang digunakan di Makau itu sendiri ada NOP atau Pataka dan Hongkong dolar. Dan Hongkong dolar itu biasanya agak sedikit rate-nya agak sedikit tinggi ketimbang Pataka. Tetapi di Makau ini semua orang bisa menggunakan 2 mata uang itu. Oh, kurang lagi 1 mata uang Cina, Yuan. Jadi kita bisa menggunakan 3 mata uang di Makau sekaligus. Untuk ATM sendiri pun kita bisa mengambil 3 mata uang itu. Kita bisa ambil MOP, kita bisa ambil Hongkong dollar, atau kita juga bisa ambil mata uang Cina. Keren ya. Guys, aku juga mau menginformasikan bahwa Makau itu bukan hanya tempat untuk bekerja loh, tetapi tempat untuk liburan dan sangat menyenangkan. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Makau dan pengen berlibur ke Makau, gimana sih caranya? Nih, saya kasih tips. Tips yang pertama, harus punya paspor. Itu wajib bro, kalau lu mau keluar negeri itu harus punya paspor, dan paspor itu bisa didapatkan di imigrasi setempat. Oke, gampang.
yang kedua, mempersiapkan dana. Dananya itu disiapkan berdasarkan lama liburan. Kalian mau liburan berapa lama nih di Makau gitu, dan jumlah orang yang mau ke Makau. Tips yang ketiga. Yang ketiga ini pemilihan pesawat terbang. Oke. Ini menurut saya loh ya. Terserah yang lain mau bagaimana, tetapi ini menurut saya. Oke. Yang pertama, AirAsia. Kenapa? Karena harganya terbilang cukup murah dan penerbangan langsung ke Makau Airport, tetapi harus transit melewati Malaysia baru ke Makau, dan total perjalanan sekitar 10 sampai 15 jam. Kok bisa? Karena nanti harus transit dulu di Malaysia sekitar 3 sampai 5 jam. Itu estimasinya ya guys. Dan untuk harganya sekitar Hong Kong dollar 700 sampai 800 atau sekitar 1,4 juta sampai 1,8 juta. Itu low season. Nah, untuk high seasonnya sendiri sekitar Hong Kong dollar 1.200 sampai 1.900, atau rupiahnya itu 2,4 juta sampai 3,8 juta. Lumayan ya. Ini semua harga one way loh, dari Bali. Saya sih buat patokan estimasi dari Bali. Oke. Maskapai yang kedua itu adalah Garuda. Oke. Maskapai ini tidak langsung ke Makau Airport. Diingat, maskapai ini tidak ada penerbangan langsung ke Makau Airport, tetapi Garuda akan langsung ke Hong Kong tanpa ada transit. Oke, langsung ke Hong Kong tanpa ada transit, dan estimasi penerbangan kira-kira 4 sampai 5 jam itu udah sampai. Dan dari Hong Kong ke Makau itu deket banget, sekitar 1 jam lah perjalanan. Untuk transportasi dari Hong Kong ke Makau itu ada 2 option. Nah, untuk optionnya sendiri nanti akan saya bahas detail mengenai ini. Oke. Nah, untuk harganya Garuda itu sekitar Hong Kong dollar 1.300 sampai 2.700 untuk low season, atau 2,5 juta sampai 5,5 juta. Nah, untuk high seasonnya sendiri itu Hong Kong dollar 2.000 sampai 3.500, atau 4 juta sampai 7 juta. Ini semua harga one way loh, diingat lagi. Ya, untuk tips yang keempat, itu saya ambil poin tempat tinggal atau hotel. Karena mencari tempat tinggal di Makau terbilang cukup mudah. Kalau teman-teman bingung untuk booking hotel, saran saya sih cek di booking.com, karena teman-teman tidak perlu membayar saat membuat bookingan, tetapi bisa dibayarkan saat teman-teman tiba di hotel. Nah, hal ini bertujuan apabila teman-teman ada opsi untuk pindah hotel nantinya, karena kan biasanya ekspektasi kita tidak sesuai dengan seperti di gambar gitu kan. Nah, seperti itu. Dan untuk harga booking.com sendiri low price nya itu sekitar MOP 350 atau sekitar 700.000 rupiah. Dan ini saya sudah searching, ini hotel bintang 2 ya umumnya, tetapi kembali lagi masih banyak agen-agen yang siap untuk membantu membuat bookingan hotel. Tips yang kelima itu adalah sudah tahu mau kemana saja. Oke. Kenapa? Agar liburan teman-teman itu lebih terorganisir.
Makau tidak sia-sia, karena banyak sekali nih tempat-tempat menarik di Makau yang bisa didatangi. Jadi kalau teman-teman sudah ada planning, pasti akan sesuai dengan budget yang teman-teman siapkan. Benar nggak? Oke, itu tadi 5 tips dari saya. Kalau teman-teman pengen liburan ke Makau, semoga teman-teman ada bayangan sedikit ya, dan semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Oh ya, saya hampir lupa nih, kapan sih enaknya kalau mau liburan ke Makau? Nah, untuk berlibur itu sih kapan aja bisa, karena di Makau eventnya banyak banget ya setiap bulannya, jadi nggak ada masalah mau kapan saja berlibur ke Makau. Tapi kalau berdasarkan temperatur, itu paling penting sih kalau buat saya, karena kalau panas pastinya tidak menyenangkan saat berlibur. Tapi kalau musim gugur atau autumn season dan musim dingin atau winter season, pastinya sangat menyenangkan untuk orang Indonesia berlibur, karena biasanya yang dingin-dingin itu dicari. Nah, autumn season sendiri dari bulan September sampai November, dan winter season dari bulan Desember sampai Februari. Sekarang tinggal teman-teman pilih sendiri deh maunya bulan apa liburannya. Oke? Gimana? Seru kan? Bagus. Nah, sekali lagi semua ini informasi yang sudah saya coba cari sendiri dan udah saya lakuin loh ya. Jadi ini bukan abal-abal, ini udah pasti benar semuanya. Nah, sepertinya sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa support channel ini supaya saya bisa memberikan tips atau informasi lainnya. Oke, keep healthy. Jangan lupa pakai masker mau kemana-mana. Ini aku ada masker loh ya, jangan salah. Saya di sini, oke? Cuma lagi aku lepas sebentar karena lagi buat video. Dan bawa hand sanitizer, oke? Oke, itu aja. Sekian. Ditunggu lagi video-video berikutnya. Oke, bye-bye.